Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat hari ini, Allahu Akbar. Anak-anak, Alhamdulillah pada hari ini kalian sudah masuk di pembelajaran semester 2. Semoga di semester 2 ini kalian semakin semangat dan semakin tanggung jawab dengan tugas-tugas kalian. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tema 6, subtema 1. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi apa saat dewasa nanti? Apa keinginan kalian di masa depan? Keinginan yang ada di dalam pikiran kalian adalah cita-cita. Misalnya, di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi wartawan. Nah, ada juga di antara kalian yang mempunyai cita-cita sebagai penari. Bagaimana caranya kalian bisa mewujudkan cita-cita tersebut? Ada sebagian orang yang menuliskan cita-citanya dalam bentuk cerita. Ada juga yang menuliskan dalam bentuk puisi. Nah, sekarang kita mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi ada 2. Yang pertama, memiliki baris dan bait. Yang kedua, memiliki irama dan rima. Anak-anak, mari kita perhatikan puisi berikut ya. Anak-anak, puisi berikut berjudul Cita-Cita karya Frida. Baris pertama ada di dalam kalimat pikiranku melayang ke suatu masa. Baris kedua, aku pun bertanya-tanya. Itu merupakan baris kedua ya. Kemudian yang dinamakan bait puisi itu contohnya sebagai berikut. Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Itu yang dinamakan bait puisi ya anak-anak. Puisi berima sama yaitu A. Setiap baris bait puisi berakhiran A.
Itu yang dinamakan puisi berima sama. Kalian telah mengenal puisi beserta ciri-cirinya. Sekarang ingat kembali ciri-ciri puisi itu apa saja ya? Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunannya baris dan bait. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi, yaitu rima ABAB. Perhatikan puisi yang berima ABAB berikut ya. Kemudian puisi yang berima ABBA. Perhatikan contoh berikut ya anak-anak. Rima AABB. Contohnya seperti ini ya anak-anak, yang berima AABB. Kemudian rima AAAA. Perhatikan ya anak-anak, contoh puisi yang berima AAAA. Tentunya yang belakang sendiri itu rimanya sama. Di dalam puisi terdapat sebuah cerita yang disampaikan oleh pengarangnya. Untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan penyair, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Bacalah puisi dengan seksama. 2. Tulislah hal-hal penting dalam puisi. 3. Tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Langkah yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit. Lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tua kalian. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama teman kalian. Setelah kalian melakukan langkah-langkah tersebut, kalian dapat mengetahui pokok-pokok isi puisi. Anak-anak masih semangat ya belajarnya hari ini? Kita lanjutkan ya belajarnya. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya, adik bercita-cita menjadi dokter, sedangkan kakak bercita-cita menjadi pilot. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud itu apa ya? Karakteristik yang dimaksud antara lain budaya. Budaya itu ada apa saja? Ada suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, dan alat musik. Hobi dan sifat. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga dapat mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut
dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama itu apa saja ya? Ayo, siapa yang tahu contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama? Ya, pinter sekali. Contohnya nelayan. Itu merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan kerjasama. Apalagi selain nelayan? Ya, benar sekali. Selain nelayan, ada juga pegawai kantor. Coba sebutkan satu lagi contoh cita-cita yang membutuhkan kerjasama. Wah, hebat. Ya, ada pekebun teh. Pekebun teh juga merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan kerjasama. Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lain, supaya kita dapat melengkapi kekurangan masing-masing. Apa manfaat dari keragaman karakteristik individu di dalam pekerjaan atau cita-cita? Ya, betul sekali. Saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dapat saling bertukar ide atau pendapat. Dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Anak-anak, selain di rumah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Misalnya antara kalian dengan teman sekelas. Seperti contoh Jonas dan Dedi berikut. Misalnya Dedi. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Kalau Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Walaupun berbeda, Dedi dan Jonas tetap berteman baik. Mereka saling mendukung untuk mencapai cita-cita. Mereka juga saling menghargai. Selain keragaman karakteristik, ternyata sumber daya alam yang ada di negara kita itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Coba tebak sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya apa saja? Ya, contohnya ada air, ada hewan ternak, ada juga tanaman budidaya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Misalnya angin. Dapat digunakan untuk apa angin itu? Dapat digunakan untuk membangkitkan listrik.
kemudian sungai. Sungai ternyata bisa digunakan untuk budidaya ikan dan udang. Jagung bisa digunakan sebagai sumber bahan makanan. Tanah liat. Nah, ternyata tanah liat juga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Untuk apa tanah liat tersebut? Bisa digunakan untuk membuat gerabah. Anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Masih lanjut ya belajarnya. Sekarang, bagaimana siklus hidup makhluk hidup? Meskipun tidak bercita-cita menjadi dokter hewan, kita sering memperhatikan hewan-hewan di sekitar rumah kita. Misalnya anak kucing yang dulu dilihat di bawah pohon, yang masih kecil ternyata sekarang sudah menjadi besar. Sama seperti makhluk hidup lainnya. Berarti kucing tersebut juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan siklus hidup kucing berikut ya. Kemudian kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya. Siklus hidup kucing. Siklus hidup kucing mulai dari anak kucing. Setelah anak kucing, kemudian menjadi kucing muda. Setelah kucing muda, menjadi kucing dewasa. Begitu seterusnya. Itulah yang dinamakan siklus hidup kucing. Coba diulangi lagi satu kali bagaimana siklus hidup kucing. Oke, hebat semuanya. Yang pertama, anak kucing, kemudian menjadi kucing muda. Setelah menjadi kucing muda, tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Setelah itu kucing dewasa dapat beranak. Begitu seterusnya. Ya, anak-anak. Tidak hanya kucing yang dapat kalian jumpai di sekitar kalian. Kalian juga dapat menjumpai hewan lainnya, misalnya serangga. Terdapat dua jenis siklus hidup pada serangga. Contohnya, serangga yaitu kupu-kupu dan belalang. Perhatikan siklus hidup kupu-kupu berikut. Ternyata di dalam siklus hidup kupu-kupu terjadi metamorfosis sempurna. Kenapa dinamakan metamorfosis sempurna? Karena siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Tuh, kenapa kok kupu-kupu dinamakan metamorfosis sempurna? Karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Coba kalian sebutkan urutannya, urutan siklus hidup kupu-kupu. Ya, mulai dari telur, kemudian telur menjadi kepompong, setelah menjadi kepompong menjadi ulat. Kemudian tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu seterusnya.
Sekarang kita amati contoh metamorfosis tidak sempurna. Ya, metamorfosis tidak sempurna misalnya terdapat di dalam siklus hidup belalang. Mengapa belalang merupakan metamorfosis tidak sempurna? Karena siklus hidupnya mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Makanya belalang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya seperti apa belalang? Mulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa 1. Apa itu nimfa? Nimfa adalah hewan muda. Setelah menjadi nimfa 1, kemudian tumbuh lagi menjadi nimfa 2. Nimfa 2 tumbuh lagi menjadi nimfa 3. Setelah menjadi nimfa 3, tumbuh menjadi belalang dewasa. Di dalam siklus hidup belalang tidak mengalami pupa atau kepompong. Kalau tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong, tadi dinamakan metamorfosis apa anak-anak? Ya, pintar semuanya. Dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, ternyata cita-cita kalian luar biasa ya. Ada yang ingin menjadi pilot, wartawan, penari. Ada juga yang ingin menjadi dokter hewan. Di antara kalian juga ada yang ingin menjadi penyanyi yang hebat loh. Untuk bisa menjadi penyanyi yang hebat, kita harus menguasai cara bernyanyi dengan baik. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Perhatikan melodi berikut. Nada sol. Nada sol itu adalah 5. Kalau 7 itu dinamakan nada si. 1 nada do. Kalau 2 ini dinamakan nada re. Nada sol dibunyikan selama 4 ketukan. Kalau nada si dibunyikan selama 3 ketukan. Nada do dibunyikan selama 1 ketukan. Nada re dibunyikan selama 2 ketukan. Anak-anak, untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Perhatikan melodi berikut ya. Bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura, berbentuk garis lengkung. Jadi, bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura, berbentuk garis lengkung. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Jangan lupa rajin berdoa, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan selalu menerapkan hidup bersih dan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Yuyun pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.